Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, kita semuanya berkumpul di dalam tempat ini dalam keadaan semuanya semoga menjadi suatu kebaikan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Karena sebagaimana daripada Imam Syafi'i itu berkata, kita berkumpul di dalam suatu kebaikan, maka itulah suatu perkumpulan yang sebaik-baik perkumpulan. Dan kemudian kita berkumpul ini karena juga mencintai akan seorang aulia as-salihin yang mana kita hauli di saat ini. Maka di situ jualah bagaimana perkataan Imam Syafi'i, inni uhibbus salihin walastu minhum. Jadi Imam Syafi'i, aku ini mencintai akan orang salih sekalipun aku bukan orang salih. La'alli an anala bihim syafa'ah, yang diharapkan, yang diminta kepada Allah Ta'ala ialah mendapatkan syafaatnya daripada orang salih itu. Jadi dasar kita berkumpul sesuatu ibadah itu ialah suatu permohonan permintaan kita kepada Allah Ta'ala supaya mendapatkan keridhaannya. Dan juga Alhamdulillah kita ini sudah berlalu di bulan Rajab, kemudian sekarang saat hari ini yaitu masuk bulan Sya'ban, yang mana bulan Rajab itu adalah bulannya keampunan oleh Allah Ta'ala, sehingga daripada ulama itu menganjurkan kita saat di bulan Rajab itu memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian ketika di bulan Sya'ban ini, jumhurul ulama itu bahwa Sya'ban ini adalah bulannya memperbanyak salawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimulai dari istighfar, minta ampun ketika di bulan Rajab dan di lain-lain waktu pun, tapi lebih terutama di bulan Rajab minta ampun. Kemudian di bulan Sya'ban ini memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Barulah nanti di bulan Ramadan itu memetik hasil buahnya, yaitu ketika kita bebersih diri dengan minta ampun kepada Allah Ta'ala itu, semoga Allah Ta'ala mengampuni. Kemudian dengan berkat Nabi SAW, maka segala kebersihan, segala kekotoran itu dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian diturunkan oleh Allah Ta'ala rahmat karena berkat Nabi SAW, karena yang paling banyak mendapatkan rahmat sebagaimana di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi di situ rahmat Allah Ta'ala itu turunnya itu senantiasa kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maka kita mendekatkan diri ketika di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti kita itu mendekatkannya itu ialah ingin mendapatkan rahmatnya Rasulullah SAW yang datang daripada Allah Ta'ala. Jadi Alhamdulillah kita ini tadi dimulai dengan pembacaan daripada Al-Quran. Nah, membacanya pian melihat sendiri masih belum balik kira-kira lagi. Jadi disitulah letaknya bagaimana pendidikan Nabi Muhammad SAW itu menyuruh kepada kita semua ini dimulai semenjak masih kecil, yaitu hubbu nabiyikum. Jadi satu ialah cinta kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW.
Alhamdulillah kita di sini umat Nabi Muhammad SAW membuktikan cinta kepada beliau setiap saat, setiap minggu, yaitu membaca maulid kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Jadi hubbu nabiyikum, cinta kepada Nabi engkau, jar Nabinya. Nah itu dimulai dari semenjak masih kecil. Adibu auladakum. Jadi di situ kalimatnya itu, didiklah anakmu itu dengan 3 perkara. 1, hubbu nabiyikum. Jadi semenjak masih halus itu ditanamkan pendidikan untuk mencintai kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, artinya alhamdulillah di tempat kita ini suasananya itu selalu aja didengar ada orang baca maulid, entah karena di sini, karena malam lain di sini, karena siang, apalagi di Hulu Sungai ini kalau bulan maulid itu hampir setiap hari, yalah bergantian. Nah itu kita mungkin kita ini tanpa menyadari. Jadi maulid itu sunnah, suruhan Allah Ta'ala yang innallah sallu alaihi wasallam, tapi menjadi budaya. Jadi hampir kampung ke kampung, rumah ke rumah. Jadi itu adalah semuanya itu menunjukkan bahwa rahmat Allah Ta'ala itu turun di kampung kita ini. Karena warganya banyak cinta kepada Nabi, membaca maulidnya. Nah kemudian yang kedua artinya hubbul Quran. Jadi satu, cinta kepada nabimu dimulai dari semenjak masih lagi halus. Yang kedua, cinta kepada Al-Quran, artinya supaya dididik, dilajari supaya masih lagi halus itu sudah bisa membaca Al-Quran. Nah ini alhamdulillah kita menyaksikan ya lu nang membaca Qori tadi, kira-kira nang Tuhan ini salah-salah kalah nih. Bahari lagi halus karena sempat belajar aja. Nah, alhamdulillah, artinya ketika kita berjalan di tempat kita ini, Banjar ini, Kalimantan ini, bahkan mungkin Indonesia itu kita dapati TK Al-Quran. Bahari pun di zaman ulun bahari lagi halus kan ada TK Al-Quran itu kan adanya taman kanak-kanak aja. Nah wah ini alhamdulillah menjamur. Jadi artinya Allah Ta'ala itu memperbuat keadaan lingkungan kita itu sebagaimana apa yang disuruh oleh Nabi adalah 1, cinta kepada Nabinya, yang kedua cinta kepada Al-Quran. Alhamdulillah semenjak anak-anak sudah ada tempat-tempat pendidikan. Kalau bahari sudah maghrib hanya berjalan lampu kadap 2 hari, tempo ulun bahari lagi keanakan. Nah takkan hujan pajah lampunya, hanya kada mau ini bah nyaman banget ada. Nah yang kedua artinya ketika kita melihat suasana apa yang ada di sekitar kita itu, nah disitulah kita melihat bahwa rahmat Allah Ta'ala itu ada di tempat kita. Jadi kita itu bersyukur. Nah yang ketiga, wa hubbu ahli baitin Nabi, artinya cinta kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita di sini mencintai anak cucu Nabi, terutama yang ada di kita Indonesia ini keturunan daripada Sayyidina Husin. Sayyidina Husin turun daripada Ali Uraidi. Kalau Ali Uraidi itu kan ada punya anak Musa Kazim, itu meranakan seperti Sayyid Ahmad Rifai, itu jarang ada di Indonesia. Dari Ali Uraidi inilah yang turun ke Sayyidina Al-Muhajir yang hijrah ke Hadramaut. Nah kemudian dari Hadramaut inilah yang hijrah ke Indonesia. Alhamdulillah kita ini termasuk orang Banjar ini yang mencintai akan cucu Nabi Muhammad SAW. Dan memang terbukti saatnya rame-ramenya orang mendustakan turun Nabi dari Ba'alawi itu, artinya dipadakannya dusta. Alhamdulillah kita kada terpengaruh. Nah itu alhamdulillah juga kita. Artinya satu rahmat Allah Ta'ala ada di tempat kita. Bayangkan bila nyata umpat yang memusuhi, membenci keturunan Rasul itu adalah alamat orang munafik.
Jadi man bawda ahli, ada hadisnya itu, barang siapa membenci, memusuhi, kada senang dengan anak cucu Rasulullah, itu adalah tanda-tanda orang munafik. Kita alhamdulillah, memang dahulunya ulun masih ingat lagi kekanakan itu, kada seberapa orang mengenal Habib itu, tapi semenjak Abah Guru di tahun 90-an mulai Sidin masyhur itu, nah disitulah alhamdulillah Sidin bagaimana memuliakan anak keturunan Rasulullah itu, disinilah menyebar lebih besar lagi, termasuk maulidnya, maulid Simtud Duror ini. Jadi dapat dikatakan sampai saat ini, artinya maulid yang rutin setiap malam Senin, manusianya, jamaahnya yang banyak itu hanya ada di sekumpul. Itu adalah semuanya berkat peninggalan daripada orang soleh, yaitu Abah Guru Sekumpul. Sekalipun yang mengarangnya itu Habib Ali Shahibil Maulid. Jadi jangan pian aneh gitu, jangan pian heran ketika Sidin dimuliakan Allah Ta'ala, tapi lihatlah jasa Sidin. Kita ini kadang baca maulid Simtud Duror, pang jangan ada Sidin yang membaca akan dahulu. Nah, kada cinta kepada ahli bait pun jangan ada Sidin mau uluakan dahulu. Nah, itu satu jasa itu aja berapa orang yang mengamalkan, mandalla ala khairin kafa'ilihi, barang siapa yang memberikan petunjuk akan kebaikan maka inya itu berapa orang yang menggawi inya itu mendapatkan pahalanya kafa'ilihi, seperti orang yang mengerjakan. Nah, itu adalah jasa beliau. Bahari dulu masih ingat bangun tengah malam tah, itu kada semuaan masjid dang bangun tengah malam, artinya nang sembahyang malam likuran itu. Nah, tapi begitu setelah Sidin masyhur melaksanakan sembahyang tahajud tengah malam, malam likuran bulan Ramadan, lalu rami orang. Nah, tapi wah ini pindah bergeser Pak. Bahari kan ada istilah malam ganjil, malam ganap, hibak aja. Oh ini malam ganjil hanya hibak, malam ganap kosong. Isu kumpul tuh pian sampai ke jalan, malam ganjil, malam ganap paling 4 sap 5 sap dilanggar. Datang orang takbir dah bisa sampat ke masuk ke dalam langgar. Nah, itu pergeseran caranya. Jadi jangan aneh apabila ada suatu perbuatan kebaikan itu berkurang, karena disinilah syaitan itu tidak mau, inya sakit hatinya. Apabila melihat orang berbuat kebaikan itu, inya mau memang sudah ditakdirkan Allah Ta'ala ahli neraka. Tapi inya la ughwiyannahum ajma'in, aku akan menggoda seluruh anak cucu Nabi Adam ini akan menjadi pengikutnya. Jadi pertanyaannya, kita ini hendak menjadi pengikut umat Nabi Muhammad SAW, apa hendak menjadi pengikutnya iblis kah? Nah itu, jadi ketika kita beribadah itu ialah mengikuti bagaimana jalannya Rasulullah, bagaimana perilakunya Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah di masa beliau hidup itu sembahyang tengah malam, dimulai dari malam 21 likuran, kan ada istilah malam ganjil, malam ganap. Pokoknya Sidin beribadat terus, bahkan Sidin meninggalkan bini Sidin. Mohon maaf di sini jangan dihaur ketika sudah mulai masuk malam likuran. Tetap beribadat kita ini lalu berpalih ya. Mbah itu pulang dapatnya rumusnya, pulang tahu bila malam Lailatul Qadar itu dimulai dia dari awal Ramadan, bilanya hari ini berarti malam Lailatul Qadar malam ini jar. Malam ganjil gitu kurang pulang ini. Karenanya tahu nah rumusnya. Padahal belum tentu biar malam Lailatul Qadarnya beribadat kada diterima Allah Ta'ala mau apa? Nah, yang penting itu diterima Allah Ta'ala itu yang kita harapkan. Jadi ketika kita berkumpul seperti ini, ketika kita berkumpul bersembahyang berjamaah, apa yang diharapkan itu? Jadi terutama yang diharapkan itu ialah rahmat Allah Ta'ala. Ketika ini ada majelis ilmu, yang diharap mudah-mudahan setidaknya itu diampuni Allah Ta'ala dosa karena kita hadir di majelis ilmu. Ketika ini ada amalan majelis maulid, majelis apa, maulid baca burdah kah, apa itu diharapkan selain daripada pahala itu ialah mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Karena dua inilah menjadi
warisan daripada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Jadi warisan Nabi itu ilmu dan amal. Jadi ada majelis ilmu, berarti itu warisan daripada Nabi. Amun kita hendak mendapatkan warisan Nabi, datanglah. Kemudian ada amal, disinilah ada majelis maulid, majelis apa aja, burda, dalail, atau baca rotib. Nah ini ngarannya amalan. Nah inilah juga sebagai warisan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Amun hendak mendapatkan artinya warisan Nabi, hadir. Karena ada dulu pernah kejadian setelah wafatnya Rasulullah SAW itu, kalau tidak salah sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud itu berteriak, yang bahasa kita bakuriak di pasar. Ya ma'syaral muslimin, kan kalau bahasa Arabnya itu, wahai orang-orang muslimin, apakah engkau tidak tahu itu orang berbagi warisan Nabi kita Muhammad SAW, itu ada orang berbagi warisan Rasulullah di masjidnya. Wah, lalu padanya yang mendengar orang bagi warisan nih, mendatangi kan, nah, ke masjid Ar-Raudhah. Nah, lalu akhirnya sampai di situ kada ketemu apa-apa orang, karena pahamannya itu begitu, artinya berbagi warisan itu berbagi duit. Nah ini salah paham, karena di otaknya pikirannya itu duit. Nah lalu akhirnya keluar daripada masjid, mendatangi pulang Rasul Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, kami tidak ada menemukan orang artinya berbagi warisan Rasulullah artinya di masjid. Nah terus jalan apa yang ikam lihat, apa yang ikam temui di dalam masjid Nabi itu? Yang ada artinya orang menuntut ilmu, belajaran, ada yang sembahyang, ada yang baca Quran. Artinya orang ilmu dan amal. Jalan yang itulah artinya warisan Nabi. Kada ada lagi, bangun sudah Nabi sekian tahun, warisannya dapat dari mana gitu kan? Nah, jadi ketika kita ingin mendapatkan warisan Nabi itu ialah ilmu dan amalnya. Dan alhamdulillah kita ini orang Banjar. Ketika warisan amal daripada Rasulullah itu ialah yang menjurus kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu salawat kepada Nabi, maulidnya. Jadi amun pian hendak tuh apa ya? Bagaimana salawat itu, disinilah perkataan ulama itu di akhir zaman ini yang lebih abdol daripada ibadat itu ialah kasratus shalah ala nabi, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena amalan yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala ialah salawat kepada Nabi, termasuk maulid. Karena apa pasti diterima Allah Ta'ala? Karena menjunjung, memuliakan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sekalipun di antara ulama itu, ini pun orang ahli maksiat, wa in kunta asiyan, ujar ulama itu, sekalipun dia itu orang yang suka berbuat maksiat, tetap disuruh untuk memperbanyak salawat, sehingga nantinya dengan salawat berkat Rasulullah itu inya taubat, mendapat bimbingan daripada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Nah itu salawat. Jadi orang kita Banjar ini amalannya yang banyak itu ialah pendekatan diri kepada Rasulullah SAW itu dengan kasratus shalah. Nah itu sebagaimana artinya peninggalan Abah Guru itu memperbanyak salawat. Nah tentu ketika memperbanyak salawat itu kan amalan jasad fisik kita. Lalu inggan situ jakah? Ya tentu berbeda. Jadi sebagaimana nasihat Abah Guru itu kan sekalipun sidin itu berbentuk cerita. Jadi sini ketika kita membaca maulid Simtud Duror ini jangan kada terbaca di sini rawi yang terakhir walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kan kadang ada juga ketika ada satu masalah pernikahan, pengantinnya sudah datang, walinya, naibnya, saksi-saksinya sudah lengkap, bagi tuntung asrokal ampihan soalnya maulidnya, kada dituntungakannya, baca rawi sebuting itu jali atau londoannya, langsung ampihan. Nah itu kasihan.
Karena ujar Abah Guru itu ketika kita membaca maulid terutama Simtud Duror, kenapa jadi jangan kada sampai kada terbaca di walaqad sofa itu, karena disitulah hendak letaknya sir daripada maulid Simtud Duror ini. Ini adalah apa yang dibukakan oleh Allah Ta'ala kepada Abah Guru itu di rawi itu. Mungkin di tempat lain ada juga, harus bacanya. Wahina baraza sallallahu alaihi wasallam min batnihi itu kan rawi tentang cerita kelahiran Nabi. Ya mungkin kalau habaib karena darah dagingnya daripada Rasulullah SAW, maka di lewat situ ia mendapatkan sirnya daripada maulid Simtud Duror, boleh jadi. Amunnya ada waktu baca tambahi lagi karena Bapak juga. Amun kita masalah sekolah ya tadi sebutin aja dibacanya deh. Nah, ini matnor nang enggak pergawian. Tapi ada apa? Karena ketika kita mempercepat sudah meringkas satu waktu, ini yang penting asal baca, mudahan dapat berkahnya. Nah, lalu kenapa jadi di situ ada letaknya sirnya itu di walaqad sofa? Karena kita ini secara jasad memang bukan keturunan Rasulullah SAW, tapi kita bisa tersambung dengan Rasulullah SAW dengan apa? Dengan mengikuti akhlaknya. Jadi di walaqad sofa itu cerita tentang bagaimana keelokan Nabi itu, ahsanan nasi khuluqa wa khalqa. Jadi sebagus-bagus makhluk itu ialah Rasulullah secara fisiknya Rasulullah, kemudian akhlaknya pun Rasulullah jualah yang paling bagus, yang paling hebat. Maka disinilah letaknya Al-Quran itu, Allah Ta'ala itu memuji akan Nabi Muhammad SAW dengan akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kada dengan karena rupanya, karena dengan ilmunya, karena dengan amalnya, kada. Akhlaknya itu apa? Akhlaknya itu ialah, artinya sebagaimana Nabi itu bersabda, samhan idza ba'a wa idza ishtara. Artinya ketika jual beli kurang lebih aja kalau pang hendak berjualan, ketika berjual mandak harga selangit, ketika hendak menukari hantak harga habis hantak 100.000 ya ditawarnya 10 rupiah, duitnya kan gak ada lagi 10 rupiah. Nah itu artinya samhan idza ba'a wa idza ishtara. Ketika ada permasalahan itu ya sudah, kalau permasalahan itu keduniaan mengalahlah. Jadi Nabi itu kan kalau kita membaca daripada riwayat beliau itu banyak mengalah, padahal ini orang kafir nih. Bahkan setelah mengalah itu pulang berapa harta ghanimah diberiakan sidin. Penghabisannya ialah karena dengan sifat mengalah, dengan karena itu akhlak tadi. Disinilah letaknya orang-orang yang dulunya bukan masuk Islam itu menjadi masuk Islam, karena melihat akan akhlaknya Rasulullah SAW dan dia merasakan. Nah, bukan dengan perang. Ketika perang itu kalah, lalu maksudnya itu wajar. Tapi disinilah yang mana melihat itu, disinilah orang-orang yang banyak mengikut Nabi Muhammad SAW itu. Nah itu adalah akhlaknya. Dulu ulun ingat dulu ketika di sekumpul itu ada orang bermasalah sampai lapor ke polisi. Bingung juga polisinya, nang mana nang bujur, pada-padanya mengaku bujur semuaan, mengaku benar semuaan. Nah lalu akhirnya karena ini artinya keduanya patuh dengan Abah Guru, simpel aja Sidin menasehati itu di antara dua belah menang bermasalah ini. Jadi di antara nang satu ini ingkam ingatlah Sidin, ingkam bahari pernah lah mengaji Sidin. Lawan nyambat apa itu ada guru Seman Mulia Marina Sidin. Nah apa Sidin? Nah guru Seman Mulia itu saya mencagar bedauran urusan dunia. Sidin mengalah aja. Nah, mun ikam artinya mengaku murid Sidin, nah turuti guru ikam misalnya, akhirnya mengalah. Nah, padahal yang dipermasalahkan lu ingat benar dulu 50 juta duitnya, sekalinya yang mendapat 250 juta. Nah, berkat mengalah. Nah itu. Jadi rizki di sini luput, saatnya di sini 5 kali lipat. Nah itu berkat mengalah. Jadi damai ya, sudah damai itu apa lagi?
Nah, dapat pulang rezekinya, kada lawas pulang gantinya. Nah itu, jadi ketika kita ingin bagaimana artinya terhubung dengan baginda kita Nabi Muhammad SAW, kalau dengan secara membaca sholawat kita memerlukan waktu, kadang kita uyuh. Tapi dengan perilaku akhlaknya disinilah. Nah disinilah letaknya itu bagaimana kita mempelajari sirah, artinya riwayat hidup Nabi, yang mana riwayat hidup Nabi itu pulang lebih nyaman pulang ketika kita melihat akhlak-akhlak Nabi itu digawi, diikuti oleh orang soleh, kita sejaman melihat. Nah itu lebih nyaman lagi. Jadi kita ini kadang kan ingin ingat Nabi itu agak ngalih, kebanyakan urusan lah macam-macam lah. Tapi ketika kita terhubung dengan orang soleh itu, lalu kita ingat ketika gawian kita ini apa. Nah di situ ingat kepada orang soleh itu, ini apa nih kira-kira gawian nih, nang disuruh, nang diketujui kah oleh orang soleh tadi, nang ditangatinya kah. Nah, jadi ketika kita ingat lawan ini datu, orang-orang soleh itu, apalagi kita nang sejaman dengan abah guru, ingat lawan sidin, wah sadar pak nih gawian saat ini nih, duduk nang kada bermanfaat, artinya atan bercatur kah ini, oh ingat niatan orang bang, apa nih artinya lalu menarusakan kah di bercaturnya, hendak sembahyang kah. Nah ingat nih lawan peguruan, ingat lawan abah angkat, ingat lawan orang soleh kayak abah guru tadi itu. Nah apa kira-kira gawian ini disenangi sidin kah, dimurkai sidin kah. Nah ketika ini kah dimurkai sidin, nah stop lah, ampih. Nah itu wasilah, karena perantara kita untuk mendapatkan ridhonya Allah dan Rasul melewati orang soleh, karena dia sejaman dengan kita. Apalagi kalau orang soleh itu memimpin kita tak rasa nguring, keuyuhan, yalah, lalu lambat bangun subuh. Nah kadang-kadang tuh ada jatah berbentuk malaikat atau muwakal. Itu tang ada model bunyi dagup jar, bunyi apakah, padahal itu sebenarnya itu menggarak kita supaya nih waktu subuh sudah bangun, nantinya mau guring pulang. Nah bahas dasar juga tak kira. Nah itu, jadi ketika kita memang benar dipimpin orang soleh dalam hal ini seperti abah guru, itu banyak kejadian-kejadian. Jadi diantaranya orang nih hendak berbuat jahat, ya katakanlah entah apanya belum terlaksana, cuma hatinya emosi sudah sangit mana sudah, sehingga hendak keluar, hendak mendapati orang itu entah akan diapainya, jadinya sendiri besok ketika di hadapan lawang tanya, nah berhadapan abah guru itu menghalangi, jangan turun tanya, jagar mau apa, mau menggawi lang batumburan aja artinya. Nah itu bentuk kalau kita ada terhubung dengan orang soleh, kita cinta kepadanya dengan benar-benar cinta. Nah disinilah dia itu menyelamatkan kita, jangan sampai terperbuat menang dimurkai Allah Ta'ala. Nah itu fungsinya orang soleh, tinggal kita aja lagi pendekatannya kayak apa pulang. Semuanya itu tidak lain adalah mengerja sunnah-sunnah Rasul yang datang daripada orang soleh itu. Kita berhubung nih haul guru kumpul, kita ditinggali sidin, ini ada maulid simtud durol, tinggal istiqomahnya aja lagi ma'amalakan. Ada burda, ada dalail, ada rotib haddad, rotib attas, wirdul latif, hizib nawawi, dalailul khairat, tinggal kita nyajali hendak ma'amalakan kah. Yang lain daripada itu selalu di dalam keadaan berwudu. Ya kan, orang Bahari itu ada dalam satu riwayat sampai 40 tahun tidak pernah batal wudhu. Kayak apa tadi? Artinya ketika masalah entah BAB, artinya ke toilet, ke WC, keluar tuh langsung wudhu. Ketika batal berwudhu itu maksudnya. Nah itu, jadi banyak fadilat-fadilat wudhu, karena Nabi itu ketika artinya ada satu makanan, alhamdulillah dimakan, ketika tidak ada, ujar Nabi apa? Idan ana asumu. Jadi ini sudah jam 9 nih, ada makanan, kebetulan belum ada yang dimakan, diminum, ya Allah,
Lalu jadi idan ana asumu. Jadi kita berniat puasa walaupun sudah masuk puasa, artinya di jam 9 jam 10 karena ini puasa sunat diperbolehkan. Nah, itu satu riwayat daripada ulama-ulama itu membolehkan sampai waktu zuhur. Asal jangan ada yang masuk minuman atau makanan. Nah, itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Ketika ada makanan, idan ana uftiru. Sekarang aku berbuka. Nah, itu simpen. Nah, jadi ketika ada makanan bangun jam 9 sudah melandau nih, subuhnya baru menjual lagi kira-kira. Tak ada sangit-sangit saja. Melihat ada makanan, bini nang disangiti. Nah, kata gitu. Kayak apa jadi ini artinya aku hendak memasak artinya ikan kadang julungi duit. Nah iya karena ada kejadian kan. Nah ya itu sudahlah. Jadi ketika kita ingin terhubung kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW itu ialah dengan begitu akhlaknya. Ketika berusaha nah kayak apa kurang lebih ketika artinya bergaul bagaimana artinya ya saling memaafkanlah. Nah ketika ada satu jabatan berabut, nah orang soleh itu kada berabut bakal kalah aja, ya sudah pengaran jabatan itu kada abadi, kada seumur hidup gitu. Adalah yang mendengar presiden mulai diangkat sampai meninggal menjabat aja kada ada, terutama kita di Indonesia Pak Harto lawas pada akhirnya ada juga nama menggugurkan, jadi artinya tuh kada abadi gitu. Nah lalu yang bagaimana yang paling kita harapkan tadi ialah kita itu mendapatkan kenikmatan kelezatan dekatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya tentu ialah secara zahirnya memperbanyak salawat kepada Nabi. Selain daripada itu apa kalau memang kita tadi ahli Quran, bacaan Quran bagus artinya kemudian alhamdulillah satu persatu masalah apa yang di Quran itu bisa mengamalkan, maka Al-Quran itu lebih bagus. Nah tapi apa pula yang ulun dapati daripada orang-orang soleh itu ketika tuntung tah membaca Al-Quran, ya Allah sampaikanlah pahala ini kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ya Allah sampaikanlah pahala membaca Al-Quran ini untuk nini datuku dan orang-orang soleh. Jadi kadang begitu dapat pahala itu untuk dirinya sendiri kadang dibagikannya. Nah itulah diantaranya yang pernah ulun tamuni artinya daripada Abah Guru itu bercerita sehingga orang itu diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi wali Allah Ta'ala ketika inya setiap kali membaca Al-Quran itu dihadiahkannya pahalanya kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Nah ada juga yang setiap kali tuntung membaca Al-Quran ya hadiahkannya kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Tuntung baca taguring kena mimpi dengan Rasulullah. Nah jadi semuanya itu kembalinya itu kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Apa yang pian lihat bagaimana Allah Ta'ala memuliakan Abah Guru itu yang sekarang saat ini yang pian saksikan artinya banyaknya orang menghadiri haulnya, banyaknya orang yang artinya ziarahnya itu semuanya itu karena memuliakan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Seberapa kita memuliakan Nabi, itu jualah Allah Ta'ala memuliakan kita. Hartanya, fisiknya. Jadi ketika masalah sidin mengajar, ada ayat Quran wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi ketika sidin mengajar itu membacakan kitab, di ilmu itu yang disampaikan, ketika ilmu yang disampaikan ini dibacakan berbentuk kitab, kitab ini tidak ada dijual di toko-toko, sidin cetak dengan duit sidin sendiri, sidin bagi-bagikan. Nah itu bentuk apa kalau kita membaca Al-Quran wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi mujahadah melawan nafsu itu ketika mengajar itu tidak mengharapkan balasan orang, kemudian pulang mujahadah. Tadi kan awak uyuh itu kan anfusikumnya tetap mengajar, kemudian hartanya pulang. Jadi wajahidu fisabilillah di dalam perbuatan kebaikan itu termasuk artinya mengajar
bi amwalikum. Makanya itu Abah Guru tuh sering menyampaikan amwalnya tah jadi nang badahulu hanyar ampusikum jadi hanyar fisik ini. Jadi fisiknya melajari orang, duitnya, hartanya menukarakan kita bagi-bagi. Mun malam Senin tuh aja tuntung maulid nah makanan sekalipun kada semua nang sekian ribu itu. Artinya ya 10 20 kadang lebih 30 kan lapar kalau nah makanan dulu hanya sini baca kitab. Nah itu kadang seminggu 2 kali aja atau seminggu oh, itu tahunan mulai dikeratum sampai pindah di sekumpul. Nah itu bentuk karena ciri orang soleh, ciri orang wali itu nang nyaman nang kita lihat kita pinandui dua hartanya pemurah ketika bermasalahan pribadinya inya itu tidak mempermasalahkan artinya lebih suka memaafkan terutama orang-orang yang membenci dan memusuhinya. Nah dua ini nang nyaman dilihat tapi itu pun apabila kita bergaul juga pulang punya kita kada bakawan ya sama aja kita kada tahu. Yaitu nang penghabisannya in antum illa basyarum mithluna. Oh, Muhammad itu ujar kafir Quraisy sama ya kita juga manusia juga karenanya makan, minum, guring, kawin gitu nah. Nah, tapi ketika para sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar dan lain-lain itu melihat oh ternyata sehingga seperti Sayyidatina Aisyah itu ketika ditanya bagaimanapun akhlaknya Nabi itu, akhlaknya Rasulullah itu Sayyidina Aisyah itu tidak bisa menjawab kecuali apa yang ada di dalam Al-Quran yaitu kana khuluquhul Quran. Jadi semua akhlaknya Rasulullah itu semuanya itu tercantum di dalam Al-Quran. Nah akhlaknya yang paling mulia tadi yang dipuji Allah Ta'ala ialah wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah lalu disinilah letaknya orang-orang soleh itu mengikuti Rasulullah itu lewat akhlaknya supaya terhubung, tersambung dan ini jualah apabila ini itu menduduki makom seperti makomnya Abu Bakar As-Siddiq artinya di bawah benderanya Abu Bakar As-Siddiq itu jualah nanti di padang mahsyar tidak ada orang yang memegang bendera itu kecuali para nabi dan rasul tetapi ada satu umat yaitu umat Nabi Muhammad SAW memegang bendera yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini jualah orang yang nantinya masuk surga bighairi hisab. Jadi mun ini jamaah nih atau amun nang ada nih jamaah majelis ini pernah tulak masalah umroh membawa koper semakin banyak makin lawas kalau diperiksa orang tapi ketika jalur VIP ulang fee-nya itu 2 kali ini langsung turun bandara nah jemputnya pakai mobil langsung tanpa ada pemeriksaan lagi. Nah ini seperti inilah kalau orang nanti begitu di padang mahsyar masuk surga pastinya melewati Siratal Mustaqim tapi entah bagaimana seperti pesawat entah apa karena ayat Quran itu tidak mestilah wa imminkum illa wariduha di dalam Al-Quran itu setiap siapapun daripada kamu ini pasti melewati akan Siratal Mustaqim. Jadi seperti kita nih kalau zaman dulu naik kapal sampai ke Mekah artinya berhaji. Kalau ini adalah lagi naik kapal laut, kada ada lagi naik pesawat. Nah itu semuanya itu percontohan apa yang di dunia ini itulah Allah Ta'ala begitu juga percontohan nanti di akhirat. Nah yang kita harap tadi, nah sinilah yang terakhir mudah-mudahan Abah Guru itu termasuk 70.000 orang yang dipimpin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah Rasulullah SAW. 70.000 ini membawa 70.000 lagi orang yang masuk nanti ke surga tanpa hisab. Nah itu yang kita harapkan. Jadi syafaatnya keselamatan kita di dunia daripada Allah Ta'ala itu melewati Rasulullah, melewati orang soleh, rizkinya pun kayak itu juga. Rizkinya, ilmu ladunnya. Karena ayat Quran itu wattaqullaha wa yu'allimukumullah.
baca jatuh di surah Al-Baqarah. Jadi ulun ingat benar itu ketika ulun membaca wattaqullah bahwa kop ditagur abah guru, jangan nyisidin baca itu wattaqullah itu tarusakan, karena disitulah letaknya mendapatkan ilmu laduni. Wa yu'allimukumullah itu wat dengan cara jalan takwa, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Baca buka di surah Al-Baqarah. Jadi takwa itu kita mengerja nang disuruh Allah Ta'ala, menjauhi nang dilarang oleh Allah Ta'ala, mengikuti bagaimana baginda kita Nabi Muhammad SAW, apalagi mengikutinya itu kita melihat bagaimana orang soleh itu mengerjakan dan yang dilarangnya itu adalah sebagai takwa. Disinilah mendapatkan ilmu laduni, ilham karanya. Nah, karena apa? Karena makom Nabi itu sudah tertutup, tapi makom siddiqin, makom aulia, makom mahfuz itu masih terbuka. Jadi kita kadang hendakin itu tak kumpul, artinya mencintai orang itu kita sudah bersyukur. Ngalih pian uyuh, orang-orang soleh itu jam 1 malamnya sudah bangun, kita nyaman-nyaman guring. Punya seandainya kita bangun juga paling 10 menit lagi. Parak habis waktu subuh dan alhamdulillah aja kita bangun. Barang kau sembahyang 2 rakaat. Pun orang-orang soleh itu jam 1 malam sudah kebiasaannya bangun tengah malam. Ulun dulu guring di rumah Abah Guru tuh ada ketika mendampingi ada Habib. Nah masuk sini jam 1. Kadang menaruh bangun sembahyang kada. Bacakan sidin. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Itu kan ayat Quran menyuruh bangun tengah malam, bangun tengah malam. Jadi kadang kalimat bahasa kita Banjar, bangun kadang. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ketika bangun tengah malam itu jualah, Allah Ta'ala mengabulkan setiap orang yang meminta. Di tengah malam itu jualah, Allah Ta'ala nang paling memberikan keampunan kepada bagi orang yang meminta ampun. Karena Al-Quran mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Nah, cuman yang terakhir ialah bagaimana kita itu tidak pernah melihat akan Rasulullah SAW, tapi kita teringat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Disitulah letaknya rahmat Allah Ta'ala turun kepada kita, keampunan daripada Allah Ta'ala datang kepada kita, karena ayat Al-Quran wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Jadi Rasulullah itu jangan pian kira artinya tidak ada ketika wafat itu, tidak, orang mati syahid aja hidup, apalagi Rasulullah. Makanya itu Bahari ingatlah, Bahari di sekumpul Abah Guru membacakan kitab Wujudun Nabi fi kulli zaman wa fi kulli makan. Nah itu, jadi ketika kita terhubung, teringat seperti tadi, oh ini baca Quran anunya, inilah untuk kenyataan Nabi. Adibu auladakum hubul Quran. Nah, artinya dibukti. Lalu kita itu terhubung, teringat. Nah, disitulah letaknya wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Nah, jadi mungkin sampai di sini sudah kira-kira terlalu dalam kita ngalih sudah. Penting mohon maaf apa yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita semua ini berkat Rasulullah, berkat orang soleh diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat, dimurahkan oleh Allah Ta'ala rezeki kita yang halal, dimudahkan kita segala perkara kita. Yang terpenting adalah kita husnul khotimah, nanti dimulai di alam barzakh, dikubur di padang mahsyar, diberi syafaat orang soleh dan Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.